Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dokter Gagah, dokter yang bertugas kali ini yang nanti akan memeriksa Bapak. Boleh tahu Bapak? Nama Bapak siapa? Pak Wal. Pak Wal ya? Iya. Usia Bapak? 53 dok. 53 tahun. Alamat Bapak? Bulus Kulon. Gurus? Bulus Kulon. Oh, Bulus nggih. Bulus Kulon. Kulon. Pekerjaan Pak? Lihat swasta. Swastane nopo Pak? Karyawan. Karyawan ya? Iya. Di mana Bapak? Di UMY. Di UMY ya. Oh, baik. Sudah menikah atau belum Bapak? Sudah dok. Sudah. Sudah dianugerahi putra atau putri? Putra putri dok. Berapa Bapak? 4. Anak gitu. Oke. Baik. Bapak datang ke sini dengan keluhan nopo nggih Pak? Jadi dok, kan sering lelah dan sering ngantuk dan capek dan sering buang air kecil dok. Oh baik. Maaf dok, ini hasilnya dok dari lab kami. Oh baik Pak. Boleh tahu Bapak mengeluhkan keluhannya itu sejak kapan ya Pak? Sudah 2 tahun yang lalu dok. 2 tahun yang lalu ya sudah terasa. Sudah mencoba berobat belum? Berobat kemana gitu? Sudah dok. Sudah ya? Iya. Tapi masih belum. Belum. Kemudian ini dicek laborat pada pertemuan terakhir ya, kita minta untuk cek laborat, kita sudah ada hasilnya ini. Baik, ini saya interpretasikan dulu ya Bapak ya. Ya dok. Di sini gula darah puasa Bapak 180 Bapak. Di mana ini tidak normal, jadi cukup tinggi. Ya dok. Gula darah sewaktunya 300, itu juga tinggi. Ya dok. Nah, kemudian HbA1c ini adalah kadar rata gula dalam 3 bulan terakhir, gula darah. Ini 9,3%, di mana batasnya itu harusnya di bawah 6,5. Ya dok. Atau yang lebih baik lagi di bawah 5,7. Ya dok. Dan hasil pemeriksaan kencing Bapak di sini gula dalam air kencingnya itu ada positif 3, artinya cukup banyak. Ya dok. Nah, ini juga tidak normal. Dari hasil lab berikut dapat disimpulkan bahwa Bapak sudah terdiagnosis atau memiliki kondisi penyakit yang kita sebut dengan penyakit gula atau bahasa medisnya adalah diabetes mellitus. Iya dok. Mohon maaf, bukan berita yang baik. Iya. Tetapi kondisinya memang seperti ini. Iya dok. Terkait dengan penyakit gula ini, apa kira-kira yang Bapak sudah ketahui? Ya saya ketahui ya gula itu tidak bisa sembuh dan katanya bisa terkontrol kalau kita berobat secara rutin dok. Jadi bisa terkontrol ya? Iya dok. Kalau ininya dampaknya ke tubuh, dampak akhirnya apakah berbahaya atau tidak? Yang Bapak tahu bagaimana? Ya saya tahu kalau kita tidak bisa terkontrol karena efeknya ya ke jantung, ke ginjal gitu loh dok, yang saya tahu. Jadi sebenarnya Bapak di sini sudah mengerti ya, tentang gula ini, bahwa punya dampak seperti itu, dan Bapak sepertinya sudah baca-baca ya sebelum ini ya, karena mungkin sudah tahu dari tetangga atau dari saudara kalau hasil lab seperti ini tidak normal ke arah gula, begitu Pak? Betul? Iya betul dok. Baik, kalau begitu saya jelaskan lebih lanjut tentang gula ini yang lebih mudah ya Pak ya. Iya dok. Jadi penyakit gula ini itu terjadi ketika kadar gula dalam darah itu cukup tinggi. Ya. Seharusnya gula itu diserap ke dalam sel, atau kalau kita di tangan dan badan ini ada otot ya, salah satunya ya masuk ke dalam otot itu. Nah, diserap sebagai cadangan energi atau malah diolah menjadi energi. Iya dok. Ya.
Atau gampangnya begini, sel-sel atau otot-otot tadi itu butuh makan supaya bisa kerja. Yang dimakan itu gula. Sehingga kalau kita makan ada gulanya, gula itu akan diserap di usus, kemudian ke pembuluh darah, ke sirkulasi, ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh otot atau sel-sel tubuh tadi untuk bekerja. Nah, gula bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh tadi membutuhkan hormon insulin. Hormon insulin ini yang produksi ada organnya Bapak di daerah tengah sini yang kita sebut dengan pankreas. Itu semua orang punya. Nah, tapi kemampuan setiap orang produksi insulin itu berbeda-beda. Ada yang sejak kecil dia tidak bisa produksi. Itu nanti penyakit bawaan. Tapi ada beberapa kasus seperti Bapak, produksinya menurun seiring dengan bertambahnya usia. Penyebabnya biasanya ya karena konsumsi gulanya terlalu banyak, sehingga insulinnya kerjanya diforsir. Nah, sehingga dia akan menurun fungsinya. Kemampuan kerjanya menurun karena sudah terforsir itu tadi. Nah, itu akan mengakibatkan gula dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel atau tidak bisa masuk ke dalam otot karena hormon insulinnya terbatas. Nah, sehingga solusinya adalah bagaimana caranya supaya gula ini bisa masuk dengan kadar insulin yang minimal ini. Nah, disitulah peran kontrol tadi. Dikontrol kadar gula darahnya dalam darah itu supaya bisa masuk ke dalam otot sehingga ketika diperiksa hasilnya akan normal. Iya, Dok. Selama kadar gula darah bisa diturunkan ke arah nilai normal, maka Anda seperti tidak ada penyakitnya. Tetapi ketika gula darah itu tidak terkontrol atau tinggi, maka gula darah ini akan merusak pembuluh darah. Nah, sayangnya, sialnya pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh darah yang dirusak adalah daerah mata, maka akan ada resiko nanti komplikasi di daerah mata, yaitu kebutaan. Ya, bisa juga di otak, resikonya stroke. Di jantung, serangan jantung. Di ginjal, gagal ginjal. Ya, dan di kaki mungkin nanti bisa luka tidak sembuh-sembuh di kaki atau penyakit arteri perifer. Ya. Jadi memang yang Bapak ketahui tadi sudah betul, tapi sebenarnya lebih dari itu Bapak. Resikonya akan lebih banyak lagi. Sehingga di sini penting sekali untuk betul-betul mengontrol supaya tidak muncul resiko tersebut. Ya, Dok. Sampai sini paham Bapak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Dok. Saya juga tanya, Dok, bagaimana kita untuk bisa mengontrol gula darah dan bagaimana dengan pola hidup kita, pola hidup kami gitu. Oke, baik, sebelum sampai sana kita bahas dulu tentang gejalanya dulu ya Pak ya. Jadi tadi Bapak sampaikan ada gejalanya sering kencing, mudah lemes ya. Nah, itulah salah satu gejala dari gula tadi ya. Ketika gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel, maka tubuh akan kelelahan karena tidak ada tenaga tadi untuk bekerja ya. Mudah lemas dan kadang malah jadi kurus Bapak. Jadi tambah kurus karena kelaparan. Otot-otot itu kelaparan. Padahal gulanya banyak tapi tidak bisa dimakan, tidak bisa dimanfaatkan. Terus sering kencing ya juga akibat dari masalah dari konsentrasi gula yang tinggi di dalam darah. Sehingga tubuh akan berusaha mengeluarkan air lebih banyak di sana. Termasuk nanti jadi sering minum. Ya, supaya mengencerkan. Nah, karena minumnya banyak, kencingnya juga akhirnya banyak. Nanti juga akan rasanya lapar terus, karena ototnya kelaparan nih. Di otak kita rasanya lapar. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya gulanya ada banyak, cuma tidak bisa masuk ke dalam otot, sehingga rasanya akan terus lapar. Nah, hal ini tadi adalah khasnya sakit gula. Nah, itu terjadi pada Bapak, sehingga dengan dukungan hasil lab dan keluhan ini sudah bisa ditegakkan tadi Bapak sakit gula. Ya, terus tadi Bapak bertanya tentang bagaimana solusinya selanjutnya ini, bagaimana cara mengontrolnya. Baik. Jadi kalau setahu Bapak yang cara mengontrolnya Bapak tahu itu bagaimana? Ya, setahu saya
kita menjaga pola makan, terus kita harus bisa olahraga rutin, juga kita harus bisa istilahnya menghindari makanan yang mengandung karbohidrat. Itu yang saya tahu. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi Bapak. Ya, Dok. Ya. Bagaimana pandangan Bapak dengan obat, terutama obat yang suntik itu insulin? Sudah pernah dengar? Belum, Dok. Oh, baik. Jadi ada 3 pilar untuk penanganan sakit gula. Yang pertama betul tadi Bapak, adalah diet atau pola makan atau makanan pada pasien gula. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya Bapak, apa saja yang boleh dimakan, bagaimana porsinya, bagaimana frekuensinya, sehingga Bapak akan tercukupi. Pada prinsipnya untuk diet adalah yang pertama adalah pantang atau sama sekali tidak boleh gula. Ya, itu. Tapi nanti bisa digantikan dengan pengganti gula, misalnya gula jagung. Ya. Itu juga bisa. Nanti akan ada. Jadi tidak bisa manis itu tidak, tapi kita pilihkan alternatif dari gula pasir. Gitu. Ya, Dok. Nah, terus yang kedua adalah harus cukup kalori, tidak boleh berlebihan. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan kalori. Nah, kalori di sini adalah apa yang kita makan itu akan dibakar menjadi tenaga. Nah, seberapa banyak tenaga yang dibutuhkan, yang harus dibakar. Nah, itulah kalori. Nah, setiap orang nanti akan ada hitungannya. Nah, nanti kita hitungkan untuk Bapak, kebutuhan kalori Bapak itu sebenarnya berapa. Nah, itu yang dipenuhi, jangan berlebihan. Iya, Dok. Nah, prinsipnya itu. Yang ketiga adalah diperbanyak buah dan sayurnya. Terus kemudian kita lanjut ke olahraga. Jadi olahraga itu sangat penting Bapak pada sakit gula ya. Ini akan memperbaiki dari metabolisme keseluruhan tubuh. Nah, olahraga dilakukan secara rutin, tidak hanya seminggu sekali, 2 kali. Itu yang dinamakan hobi, bukan olahraga. Tapi kalau olahraga harus setiap hari rutin. Nanti bisa berjalan paling tidak setengah jam. Terus kalau bersepeda paling tidak 1 jam tiap hari. Atau berenang 15 menit per hari. Ini sesuai anjuran dari WHO. Iya, Dok. Nah, yang terakhir adalah obat. Obat untuk diabetes mellitus ada 2. Yang pertama obat minum dan yang kedua adalah obat suntik insulin. Jadi obat minum dilakukan di awal-awal, nanti pilihannya ada banyak. Intinya adalah memaksimalkan, mengoptimalkan kerja insulin yang ada pada Bapak, yang masih ada, yang sudah menurun ini dimaksimalkan sehingga bisa memasukkan gula ke dalam sel. Intinya itu. Nah, terus kalau itu tidak cukup, maka dibutuhkan insulin buatan yang kita masukkan dari luar. Ya, seperti yang kita tahu, kuncinya adalah di insulin. Nah, kalau insulinnya rendah, maka kita bantu dengan obat. Tidak cukup juga, masih kadar gulanya masih tinggi, maka mau tidak mau, supaya tidak terjadi komplikasi yang tadi Pak, yang serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Kita ambilkan insulin dari luar. Nah, itulah penggunaan insulin. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pilihan obatnya, bagaimana cara penggunaan insulin dan lain-lain untuk pengetahuan Bapak, siapa tahu nanti butuh ya. Dan resikonya, karena pengobatan tentu ada resikonya. Iya. Baik. Ada lagi yang Bapak hendak tanyakan? Ya, gini Dok, kan kita menghindari risiko karena kalau kita diberi resep dokter adalah kimia. Bagaimana kita untuk menghindari, karena saya tahu kalau kita minum kimia itu kita juga harus banyak minum air putih yang banyak, minimal 1 hari itu 1,5 liter. Itu yang saya tahu biar nanti tergerus atau ikut dalam larut bahan kimia itu sendiri. Itu apa benar atau tidak itu Dok? Terima kasih. Ya baik. Jadi memang betul obat yang kita masukkan adalah zat kimia. Tapi sebenarnya makanan yang Bapak konsumsi semuanya itu kimianya ada semua. Jadi ada benarnya, ada salahnya. Nah, tapi pada prinsipnya obat itu yang penting
eliminasinya atau pengeluarannya si obat itu lewat apa? Ya, dia dibuang lewat hati atau lewat ginjal. Nah, begitu. Jadi obat itu keluarnya bisa lewat hati, ya, nanti dikeluar lewat dari hati, nanti dari saluran pencernaan jadi feses atau buang air besar, atau lewat ginjal nanti jadinya urin atau buang air kecil. Nah, itu adalah eliminasi atau pengeluaran dari obat itu lewat dua jalur itu. Nah, obat ini dikeluarkan dari mana? Nanti kita pilihkan. Sehingga nanti akan dicek dulu Bapak, sebelum kita berikan obat, fungsi hati Bapak dan fungsi ginjal Bapak. Nanti obat akan kita sesuaikan. Sehingga obat yang kita berikan tentulah aman. Kita sudah hitung resikonya betul-betul. Ini resikonya tinggi atau tidak. Dan yang sering salah paham adalah obat kimia ini merusak ginjal seperti yang Bapak alami tadi, yang Bapak sampaikan. Malah kalau tidak diberikan obat, kalau gulanya tinggi, ginjalnya rusak. Nah, seringkali ginjalnya rusak duluan sebelum diberikan obat. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita cek dari fungsi ginjalnya Bapak bagaimana, kita nanti pilihkan obat yang aman. Tetapi kalau fungsi ginjalnya baik, malah harus diobati supaya tetap baik, begitu Pak. Iya dok. Nah, perkara untuk minumnya 1,5 liter dan lain-lain sesuai kebutuhan Bapak, kebutuhan cairan Bapak nanti kita bisa hitung pada pertemuan selanjutnya. Tapi paling tidak 1 liter itu sudah cukup. Ya, jadi tidak harus sampai 1,5 liter. Kecuali Bapak saat itu kerjanya harus di luar, yang banyak berkeringat, ya, banyak beraktivitas sehingga 1,5 liter ya boleh. Karena terlalu banyak minum air juga tidak baik. Iya. Ya, gitu. Ada lagi yang mau Bapak tanyakan? Ya sudah cukup dok. Baik. Saya cross check sekali lagi ya untuk pemahaman pengobatan sehingga obat-obat yang kami berikan tujuannya tadi adalah untuk menurunkan gula darah sehingga gula darahnya bisa diserap dengan baik oleh sel, gitu ya. Ya. Kalau dengan obat minum tidak cukup, maka harus dengan pengobatan apa tadi? Insulin. Insulin suntik. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dengan resikonya. Baik, tadi kita sudah punya rencana Bapak untuk edukasi pola makan, kemudian tentang obat-obatannya, pilihan obatannya, terutama insulin. Kita akan janjian untuk pertemuan berikutnya. Ya dok. Oke, ya. Saya kira sekian, Bapak. Sudah bisa dicukupkan? Ya sudah Pak. Cukup Oke. dok. Biasa. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.